Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ketiga Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Kalau perintah puasa, itu Jibril yang datang membawa SK. Pada tanggal 2 Sya'ban, hari Senin tahun kedua Hijriah, Jibril datang bawa SK puasa. Ibadah haji juga Jibril yang datang bawa SK haji. Ketika SK zakat turun, Jibril yang bawa. Tapi kalau sholat 5 waktu langsung Allah yang memberikan. Itulah hebatnya sholat. Makanya dalam Al-Quran ancaman sangat berat bagi yang meninggalkan sholat. Quran surah Al-Mudaththir surah ke-74. Kata Allah, yang meninggalkan sholat itu akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Begitu masuk di dalamnya tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tertinggal, lenyap. Kenapa lenyap? Karena panasnya itu 3,5 miliar derajat Celcius. Ya, bayangkan. Di Krakatau Steel saja temperatur yang paling panas itu 1600 derajat Celcius sudah cair besi itu. Itu pabrik peleburan besi baja, Krakatau Steel. Ini 3,5 miliar derajat Celcius, lenyap kan? Kalau lenyap enak dong, ya pasti. Tapi begitu mau mendekati titik lenyap, diganti lagi dengan daging dan kulit yang baru oleh Allah. Jadi nggak lenyap-lenyap, tinggal penderitaan yang teramat sangat. Nah hari gini, apakah masih mau nggak sholat? Nah jadi tujuan Allah yang ketiga adalah Isra Mi'raj ini adalah memberikan oleh-oleh. Sholat 5 waktu. Karena dengan sholat 5 waktu, apabila dijalankan dengan sebaik-baiknya, kata Allah dalam Quran surah At-Talaq, ya, surah ke-65 di akhir ayat yang kedua dan awal ayat yang ketiga itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kami berikan jalan keluar atau solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Nah, kalau kita punya masalah dalam kehidupan, di rumah tangga, di kantor, dimanapun, firman Allah kan sangat sederhana. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jawabannya kata Allah, cukup tingkatkan takwa, kami selesaikan masalahnya. Nah, jadi kalau Anda sedang punya masalah, biayanya nggak mahal kan, tenaganya juga nggak banyak, tingkatkan takwa. Masalah diringankan oleh Allah. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah nggak tuntas-tuntas, ya, apakah itu di kantor, di rumah, dan dimanapun, nggak selesai-selesai, coba cek sholatnya. Bahkan rezekinya pun juga. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami datangkan rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Jangankan yang kita ikhtiarkan, ya. Yang kita tidak cari pun tiba-tiba bisa mendatangi kita. Ya. Kalimat takwa itu disebutkan di dalam Al-Quran itu 115 kali. Kalimat takwa yang pertama ada dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 2 dan 3. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang takwa itu? Ada dalam ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, menyempurnakan sholat. Nah, kalau kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya meningkatkan takwa ini? Kalimat takwa pertama adalah sholat. Jadi kalau sholat kita meningkat dengan baik, masalah kita tuntas, selesai sholatnya. Jadi kalau sampai hari ini masalah tidak pernah tuntas, tapi kita sudah sholat, yang jadi masalah mungkin di kalimat yuqimu. Barangkali belum sempurna cara sholatnya kita, atau kita sering menunda-nunda waktu sholat. Nah, dengan kejadian COVID-19 ini, kita diminta selalu untuk membersihkan bagian anggota badan kita secara baik dan benar. Ini merupakan kegiatan meningkatkan kebiasaan pola hidup sehat dan dengan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Serta merupakan ajaran atau perintah berwudu secara baik dan benar, supaya kita melaksanakan sholat dengan sempurna, kan begitu. Jadi jangan sampai ada hari gini kita yang nggak sholat, ya. Wajib sholat. Bahkan kita hanya membersihkan tempat-tempat ibadah kita,
masjid musola secara intensif. Bisa jadi selama ini di beberapa tempat ibadah kita itu kotor. Bahkan kita mau masuk ke masjid itu saja nggak enak. Karena jorok. Nah, dengan adanya seperti ini, seluruh dunia saat ini bersih-bersih tempat ibadah. Untuk itu kita harus mengikuti aturan protokol mencegah COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Antara lain kita diminta tidak bepergian ke tempat dan kegiatan yang berisiko penularan COVID-19 sesuai dengan hadis Nabi yang ahli bahasanya. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, janganlah yang sakit dicampur adukan dengan yang sehat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Ibnu Hanbal dari Abdullah bin Abbas. Namun kita juga harus berikhtiar meningkatkan kekebalan tubuh kita, di mana para pakar kesehatan menyampaikan kita jangan cemas, jangan takut, khawatir, galau, panik, stres. Itu meningkatkan adrenalin, menurunkan daya tahan tubuh kita, gampang diserang oleh virus. Nah, maka dari itu para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, hikmah yang terjadi pada saat ini tidak lain untuk mengingatkan fungsi dan tujuan Allah memerintahkan sholat kepada kita semua dan bagaimana kita mensikapi dari setiap ujian yang terjadi ini. Dan masih banyak lagi hikmah yang kita dapatkan dari kejadian atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Terakhir, untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita, apalagi dalam bulan Ramadan dan situasi COVID-19 ini, salurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf melalui rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Harapan Du'afa Banten, nomor rekening 700-334-6538. Nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.